UINSA ini tidak saja siap untuk menjalankan amanah Dirjen PAU, tapi kami lebih dari sekedar siap karena sudah menyiapkan pusat kajian khusus yang mencoba akan menganalisis ekonomi haji, umroh, dan wisata religi. Kami tidak sekedar menyiapkan itu, segera kita akan juga siapkan di UIN Sunan Ampel Surabaya program studi sarjana yang khusus berkaitan untuk memperkuat SDM di bidang haji dan umroh. Kami juga sedang menyiapkan tim khusus untuk mempersiapkan penguatan kebutuhan Kementerian Agama dalam melakukan digitalisasi layanan haji. 3 hal ini kami ingin sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa kami bukan sekedar siap menjalankan perintah, tapi kami lebih dari itu sudah melakukan banyak persiapan untuk menyambut amanah dari Kementerian Agama melalui Dirjen PAU dan kita semua. Ada hal yang penting yang membedakan pintar dan terpelajar. Pintar itu urusan kompetensi atas kepemilikan informasi dan pengetahuan masa lalu. Seseorang dianggap pintar itu atas penguasaan informasi dan kompetensi masa lalu. Tetapi kalau terpelajar, itu orang yang punya kemampuan selalu untuk menyesuaikan yang dia tahu dengan apa yang menjadi tantangan masa depan. Dalam kasus usulan kenaikan BPIH yang dilakukan oleh Menteri Agama kepada DPR melalui Komisi 8, ada beberapa dimensi yang penting kita pahami bersama. Ada proses akademik, ada proses politik. Ibu Bapak yang saya hormati, tidak semua proses politik itu mencerminkan kebutuhan akademik. Dan tidak semua kemudian kebutuhan akademik itu kemudian diselesaikan dengan proses akademik. Karena masih ada proses politik di sana. Gaduhnya ruang publik itu bukan karena proses akademik. Gaduhnya ruang publik itu karena proses politik dikedepankan dari proses akademik. Sementara Pak Dirjen tadi menyampaikan ada sekian banyak perubahan, ada transformasi yang terjadi. Saya mencatat beberapa hal penting. Tapi saya ingin menggarisbawahi begini Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak yang saya hormati, kalau panjenengan mau cek darah, hari ini puasa, besok cek darah, itu tidak bisa menjelaskan perjalanan kesehatan Ibu Bapak 3 bulan yang lalu. Kalau mau melakukan general check up, panjenengan cari cek tes darah yang bisa merekam jejak 3 bulan sebelumnya. Ya memang harganya mahal, tapi itu bisa menjelaskan kesehatan kita hingga 3 bulan yang lalu. Kalau kita yang cek darah yang pakai tusuk niku nggih, itu bagus untuk input pengetahuan kita, tapi itu tidak bisa merekam rekam jejak kesehatan kita pada 3 bulan sebelumnya. Ya memangnya 3 bulan lebih mahal, tapi mahal itu karena dilengkapi dengan kebutuhan akademik. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, tidak semua yang kita lihat riuhnya panggung perhajian di Indonesia pada beberapa minggu terakhir, itu karena persoalan akademik. Proses politik membuat kita riuh. Disinilah kemudian 2 hal penting menjadi bahan kita bersama untuk kita acarakan, kita agendakan di ruangan ini. Pertama, literasi haji. Yang kedua, soal digitalisasi yang disampaikan Pak Dirjen, itu fasilitasi atas literasi. Bagaimana kemudian konsep istitoah itu menjadi prasyarat untuk orang bisa naik haji, itu hancur. Karena apa? Mental kita ini kemudian memaksakan diri untuk kemudian mendaftarkan haji, pada itu dipakai dengan menggunakan dana talangan haji. Kalau saya banker Ibu Bapak sekalian, kalau saya pelaku usaha perbankan, saya support itu, kenapa? Saya bisa ngitung benefit per tahunnya. Saya bisa hitung, secara ekonomi saya bisa hitung, tapi itu tidak mencerdaskan umat.
Maka ketika kemudian muncul rekomendasi dana Mudzakarah Perhajian Indonesia di situ Bondo, saya menulis khusus soal nasib dana talangan haji. Konsep istitoa dengan konsep kemudian mental umat ini harus diselaraskan supaya konsep istitoa yang banyak dikembangkan oleh para faqih, para fuqaha itu tidak runtuh gara-gara fasilitasi dari dana talangan haji. Saya Februari Maret yang lalu tahun 2022 itu diperintah Presiden dengan Kepres untuk menjadi anggota tim sel BPK, Badan Pengelola Keuangan Haji. Ada 9 orang, satu diantaranya saya sebagai anggota. Temuan kami di tim sel adalah uang Bapak Ibu yang mengambil porsi haji itu kan sekarang tidak dikelola Kementerian Agama. Lalu ada orang tokoh publik ketika Menteri Agama menyampaikan soal rumusan angka haji tahun ini, paten pecotot, minta KPK untuk mengaudit Kementerian Agama. Saya bilang ini orang saling paten pecotot, gak punya pengetahuan, mending diam. Karena apa? Dana haji porsi yang ibu bapak bayarkan itu tidak dikelola Kementerian Agama, tapi dikelola oleh BPKH. Ini salah alamat. Tapi seakan-akan mengadvokasi publik, padahal tidak. Itu pembodohan bagi publik. Karena uang tidak dikelola Kementerian Agama tapi BPKH. Nah, literasi ini perlu dibangun, ibu bapak sekalian yang saya hormati. Tidak sekedar persoalan daftar porsi lalu selesai. Siapa yang mengatakan bahwa sistem perhajian Indonesia lebih buruk daripada Malaysia? Salah, Pak. Tabung haji Malaysia nunggu 2 generasi untuk bisa haji. 2 generasi, Pak, untuk bisa haji, Pak. Nah, kita ini kemudian dibandingkan dengan sesuatu yang tidak kompatibel. Punya anak 10 dengan punya anak 2, itu kan tata kelolanya harus berbeda, tuh, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini menjadi penting bagi kita semua, sambil kita ingin membantu melakukan pencerdasan. Karena pinter itu enggak cukup. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah pinter sekaligus juga terpelajar. Karena kalau terpelajar, dia cara berpikirnya, Pak, memaknai sesuatu itu tidak sumbu pendek. Tapi ada proses pencerdasan di belakang itu. Nah, UIN, Surah Ampel Surabaya, punya komitmen besar. Tidak sekedar untuk membantu pemerintah mencarikan solusi, tapi sekaligus juga akan menyediakan sekian analisis yang dibutuhkan dalam sistem perhajian ini, supaya apa yang disebut dengan ekosistem perhajian Indonesia itu bisa tercatat, terekam dengan baik sebagai sebuah mekanisme yang mapan yang bisa kita gunakan untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan tentu umat Islam yang ada di Indonesia.